Halo semuanya, selamat datang di channel Bus Truck Indonesia. Di belakang saya ini adalah Mercedes-Benz Actros 4. Salah satu truk yang tampilannya paling gagah, paling keren, dan sekarang bisa dibilang ini adalah salah satu truk dengan fitur safety yang paling lengkap, yang bahkan bisa mengalahkan mobil premium sekalipun. Nah, seperti apa safety feature di truk seperti Mercedes-Benz Actros ini? Kita lihat. Ciri dari fitur safety-nya itu bisa kita lihat itu di atas. Nah, ini sekarang saya harus ke atas. Dan kalau Anda pengusaha yang punya Mercedes-Benz Actros ini, rasanya Anda harus mempertimbangkan untuk mencari driver yang agak tinggi. Karena ini untuk naik ke atas, untuk membersihkan wiper atau kaca, ini susah. Saya aja tingginya udah 177 cm, ini masih harus jinjit baru bisa mencapai. Atau ya bisa dengan bantuan ini, kita... Nah, di sini ada mata. Di sini ada mata yang akan memantau ke depan karena truk ini sudah dilengkapi dengan fitur radar yang canggih. Tapi kalau kita mau melihat fitur safety secara keseluruhannya, nanti kita lihat di bagian kabin. Tapi sebelum itu kita lihat dulu faktor mekanis dari truk ini. Karena balik lagi, ketika seorang pengusaha membeli truk seperti ini, yang paling penting adalah apakah truk ini bisa mendatangkan benefit dan keuntungan bagi perusahaannya. Ketika berbicara truk, apalagi untuk heavy duty seperti ini, maka kita berbicara tentang angka yang sangat besar. Mesin di depan itu kapasitasnya 12.800 cc. Tenaganya 422 PS dan torsinya 2.100 Nm. Di atas kertas, secara sasis, mobil ini secara mekanikal itu bisa mengangkut beban hingga 60 ton. Itu pun sudah dengan safety factor. Walaupun secara regulasi hanya diizinkan maksimal 55 ton, tapi sasisnya ini sanggup menahan hingga 60 ton. Bahkan mesinnya dengan torsi sebesar itu, karena mesinnya juga torsi sebesar itu juga dengan turbo, mesinnya itu di atas kertas sanggup menarik beban hingga di atas 100 ton. Luar biasa. Untuk menjaga level ketinggian dari truknya serta memberikan efek peredaman jalan yang bagus, truk ini sudah menggunakan air suspension. Tentu saja air suspension dengan ukuran yang sangat besar, serta seluruh kecanggihan ini, truk sebesar ini yang sangat canggih, yang sangat cantik, itu sudah diproduksi di Indonesia, tepatnya di Wanaherang. Tapi sekarang saya sudah tidak sabar untuk melihat apa yang ada di balik kokpit truk ini. Ini untuk naik ke atasnya aja, ini sampai dibikinkan panggung. Oh ya, ini acaranya di G-Compact 2020 di JCC. Mereka membuatkan panggung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk masuk ke dalam truk ini. Oke. Let's go. Wow, ini driver oriented sekali ya. Jadi benar-benar ini menyudut ke driver semua dashboardnya ini. Setirnya ini mirip dengan Mercedes-Benz. Kalau di sedan itu ada Mercedes-Benz E-Class W212. Dan ini truk ya. Truk itu Anda tidak mengharapkan ada kecanggihan dari sebuah truk. Tapi Mercedes-Benz beda. Mercedes-Benz itu sudah membuat truk sejak lama. Dan mereka sekarang membuat truk yang semakin aman, bukan hanya untuk pengendaranya, tapi juga untuk
pengendara lain di sekitar. Ini untuk pengendaranya sudah dilengkapi dengan airbag. Kemudian ini di konsol tengah ini juga ada sejumlah tombol untuk mengatur beberapa fitur. Yang pertama ini kalau kita pencet yang paling kiri itu membuat mobil itu berbunyi ketika masuk gigi mundur untuk mengingatkan orang di belakang. Kemudian ini ada suspension height adjuster karena dia menggunakan suspensi udara. Kemudian dia ada lane keep assist untuk on atau off-nya, serta ada hill hold control. Jadi dia kalau menanjak itu dia bisa menahan mobil untuk memudahkan supir. Kemudian dia juga ada stability control. Jadi truk ini ketika dia mulai slip, sistem elektroniknya itu akan menjaga supaya mobil itu posisinya kembali lagi ke normal. Jadi sangat sulit untuk membuat truk ini melintir. AC ini sudah menggunakan pengatur suhu, walaupun dia masih menggunakan analog untuk tuas pengaturnya. Serta ini satu fitur safety adalah untuk memutus hubungan aki. Jadi misalnya terjadi apa, kebakaran atau sesuatu hal yang kecelakaan, itu dengan memencet satu tombol ini langsung aki itu, hubungan listrik semua di mobil itu diputus secara segera, menghindarkan dari risiko yang lebih besar. Lantas mobil ini sudah dilengkapi dengan power window, kemudian spion kanan dan kiri ini juga diatur secara elektrik, ada pemanas spionnya juga. Kemudian dia transmisinya itu 12 percepatan dan sekarang sudah menggunakan power shift generasi ketiga. Power shift generasi ketiga ini memindahkan gigi lebih cepat, 30% lebih cepat, sehingga membuat pemakaian bahan bakar itu tereduksi. Karena kesalahan dari driver itu bisa direduksi oleh sistem transmisi otomatis yang pintar ini. Mercedes-Benz mengklaim kalau hanya dari transmisinya ini saja itu dari kesalahan mengemudi bisa 20% diperbaiki konsumsi bahan bakar, sedangkan secara keseluruhan Actros generasi keempat ini memiliki konsumsi bahan bakar 7% lebih baik dibandingkan sebelumnya. Setir itu bisa diatur sesuai dengan postur tubuh pengemudi, karena posisi mengemudi yang enak itu akan sangat mempengaruhi stamina dari driver. Dan ini praktis sekali ya untuk mengatur setirnya naik turun atau tilt atau teleskopik, itu tinggal injek tombol di kaki kiri. Ini ada tombol. Nah, ini tombol diinjek pakai kaki kiri, dia sudah bisa tilt. Ini tiltnya luas sekali pengaturannya serta teleskopiknya. Wow. Coba saya setel paling mundur. Kemudian saya mundurkan ke belakang. Saya lebih jarang mereview truk dibandingkan mobil. Mobil atau mobil premium saya sering mereview, dan ini posisinya mirip, ergonomisnya tuh mirip dengan mobil premium. Ini truk bisa nyetirnya tuh rileks sekali. Kemudian ini walaupun dia pengaturan bangkunya itu masih manual ya untuk untuk recliningnya, tapi dia ada sandaran tangan yang bisa diatur ketinggiannya. Kemudian dia juga ada ini, ada lumbar support atas, lumbar support bawah. Kemudian ini penyangga di kanan kiri ini bisa disempitkan atau dilebarkan. Jadi kalau misalnya supir Anda besar sekali gitu ya, ini bisa dilebarkan dengan fitur ini. Wow, oke, sekarang kita balik lagi ke fitur yang dimiliki oleh truk ini. Truk ini didesain untuk membawa beban yang sangat berat, bisa sampai 60 ton. Artinya dia juga harus memikirkan keselamatan, karena ketika ada kecelakaan dengan truk, biasanya yang celaka itu adalah orang di sekitar. Makanya truk ini dilengkapi dengan fitur radar. Tadi yang Anda sudah lihat, dia bisa lane keep assist. Jadi dia menjaga truk itu tetap di dalam jalurnya. Kalau misalnya mulai melenceng itu akan kena peringatan, dan itu akan membuat supir selalu aware kapan dia keluar jalur dan bisa melakukan action yang diperlukan. Kemudian dia juga dilengkapi dengan cruise control yang ini bisa menjaga speed di kecepatan tinggi, dan cruise control ini bisa dipadukan dengan proximity sensor. Jadi proximity sensor itu berguna di kemacetan ketika lagi stop and go kondisinya, dia mata ini akan memantau kendaraan di depan. Karena ini blind spotnya kan besar sekali, dia bisa mengintervensi rem ketika kita mau menabrak mobil depan, dia dijaga jaraknya supaya tetap
aman. Jadi lebih kecil kemungkinan untuk truk ini menabrak pengendara lain di sekitarnya. Apalagi wah itu spionnya di kiri, di kanan. Di kanan ada 2, di kiri ada 3. Total ada 5 buah spion di kanan dan di kiri karena dia tidak ada spion tengah. Spion tengah karena tidak bolong kan belakangnya. Jadi dia hanya mengandalkan spion kanan dan spion kiri serta spion bawah. Oke, sekarang kalau posisi mengemudi udah enak. Driver yang mengendarai truk ini itu akan lebih nikmat lagi karena ini menggunakan transmisi otomatis. Jadi Anda tinggal di sini, ini benar-benar tuas transmisinya itu di kanan ini ada N, ada D, ada R, serta dia juga ada settingan untuk gear ratio-nya dan ada manual atau otomatis. Ketika kita manual, kita memindahkan gigi dengan memajukan atau memundurkan tuas. Jadi bukan di sini, ini bukan pertelang, ini trail brake. Jadi kalau kita mau ngerem trailer yang di belakang, kita tinggal tarik tuas ini, serta ini, ini adalah rem tangan. Kita tarik lagi, jadi sistem rem tangannya ini pneumatis ya, menggunakan tekanan angin. Walaupun dia dilengkapi dengan AC, tapi masih ada sunroof di atas. Sunroofnya juga dibuka tutup secara elektrik. Keren, kalau mau gaya bisa buka. Tapi nggak juga, kadang-kadang kan truk itu matiin AC. Dan matiin AC itu angin tetap bisa bersirkulasi lewat sunroofnya. Udara yang bersirkulasi itu sangat penting untuk truk karena kondisi tubuh dari pengemudi itu sangat tergantung dari level oksigennya. Sehingga itu diperlukan sirkulasi udara yang bagus supaya supir itu tetap bisa konsentrasi. Nah, bicara konsentrasi, supir truk itu kan perjalanannya jauh sekali ya. Dia bukan cuma jalan 20-30 kilo, kadang-kadang bisa sampai 1000 kilo lebih. Makanya biasanya supir itu dia bawa lebih dari 1 orang, lebih dari 1 supir, minimal 2 supir supaya bisa bergantian. Dan mereka sangat menghindari tidur di penginapan. Karena kenapa? 1, tidur di penginapan itu membuang biaya dan membuang waktu. Mereka lebih baik bergantian dan yang satu lagi tidur. Tidur di mana? Tidur di sini, di belakang. Di sini ada kasur. Sekarang saya tidak bisa mereview truk secara proper kalau tidak mereview tempat tidurnya. Ini tempat tidurnya empuk loh. Ini masih ada plastiknya, masih baru. Oke deh, nggak apa-apa, plastikin, namanya juga masih pameran ya. Sekarang kita lihat. Kalau saya tidur di sini, wah, ini masih lega. Ini sampai supirnya itu postur 2 meter, saya rasa ini masih bisa lurus kakinya tanpa mentok. Kemudian ini ada horden kalau mau privacy. Kemudian ini juga tempat buat tirai. Misalnya nggak pengen diganggu sama teman-temannya depan, tirainya ditutup. Udah, ini nggak bisa 2 orang sih, ini cuma bisa 1 orang. Ya lagian ngapain juga 2 orang di satu tempat tidur di truk. Ini terus terang ya, kalau ngelihat kayak gini, saya tuh juga suka ngelihat truk ya, truk-truk yang keren seperti Actros ini. Kok rasanya tuh pengen nyetir gitu ya. Walaupun saya tahu bahwa kalau driver truk itu tuh benar-benar menyetir tuh untuk bisnis, menyetir tuh untuk mengirim barang, bukan hanya untuk senang-senang, tapi kayaknya menyenangkan sekali menyetir truk seperti ini. Dan ketika ngumpul sama supir-supir truk lainnya, ketika kita bawa Actros, wah, kayak levelnya beda gitu. Wih, keren amat truk lu gitu. Dah, sekarang kita balik keluar karena ada hal yang dari tadi pengen saya buka, cuman tadi kelupaan. Itu kap depannya saya pengen buka. Oh ya, sebelum kita turun dan ke depan, jadi Mercy ini memang tidak main-main masalah safety ya. Bukan hanya menyediakan truk dengan fitur safety berlimpah. Di G-Compact 2020 di JCC, tempat truk ini dipamerkan dan beberapa produk Mercedes-Benz lainnya, mereka juga di tanggal 7 Maret itu mengadakan seminar safety driving. Sebenarnya seminar safety driving bagaimana mengemudikan truk yang aman, artinya itu untuk mengemudi truk, tapi masyarakat awam yang datang ke pameran pada saat itu juga bisa melihat sehingga terlihat betul concern Mercedes-Benz ke keselamatan. Kami suka itu.
perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Syarifan. Saya dari PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia. Saya di bagian Training Department. Jadi pada seminar kali ini, Advanced Safety Feature in Truck and Buses, kami menampilkan dan mempresentasikan tentang fitur-fitur keselamatan yang ada di kendaraan Mercedes-Benz, baik itu di truk dan bus. Harapannya adalah untuk rekan-rekan pengemudi nanti bisa dan mampu mengoptimalkan fitur-fitur keselamatan tadi yang ada di kendaraan Mercedes-Benz sehingga mampu meningkatkan keselamatan ketika berkendara. Jadi seperti itu. Nah, di bagian depan ini adalah tempat untuk supir truk ini melakukan maintenance. Jadi cara membukanya ini tuasnya ada satu di kiri, ada satu di kanan. Nah, ini udah bisa langsung kita buka dan dia sudah ada pegasnya, jadi kita tidak perlu ganjel lagi. Di sini kita bisa isi radiator, kita bisa tambah oli, dan kita bisa isi air wiper. Nah, kalau yang tambah oli ini yang unik karena untuk dipsticknya ada di sebelah kiri. Jadi kita lihat dulu berapa, terus kemudian kita isi dari depan ini olinya. Nah, ini emang untuk perawatan-perawatan yang singkat, yang simpel itu dilakukan dari bagian depan ini. Nah, unit Mercedes-Benz Actros yang Anda lihat ini dijual di pasaran, harganya tergantung dari spesifikasi yang diinginkan oleh pemiliknya. Dia ada konfigurasi 6x2 artinya 2 wheel drive, ada konfigurasi 6x4 artinya 4 wheel drive, dan ada konfigurasi 6x6 6 wheel drive. Tapi yang 6x6 itu biasanya untuk off-road. Untuk yang 6x4 seperti ini, kisaran harganya di 2 miliaran rupiah. Tapi Anda tidak membeli mobil ini untuk bersenang-senang. Anda membeli mobil ini untuk bisnis, untuk mengangkut barang yang besar, untuk dalam jarak yang panjang. Dan dengan Actros ini, Anda bisa yakin bahwa barang serta aset Anda seperti truk, kemudian drivernya, dan awak kabinnya itu lebih aman dengan fitur-fitur elektronik terkini yang disematkan di truk ini. Nah, ini truk dipamerkan di G-Compact 2020 di JCC yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 Maret 2020. Selain Actros, mereka juga ada Arox, ada Axor, kemudian ada BIS 16 OH 1626 yang artinya 16 ton dan 260 HP. Nah, ini semua ada di booth Mercedes. Booth Mercedes ini salah satu yang paling megah di G-Compact 2020. Bahkan dia punya simulator truk. Anda bisa coba simulator truk di tempat mereka, dan di tanggal 7 Maret 2020 mereka juga mengadakan event safety driving. Ini unik karena safety drivingnya itu untuk pengemudi truk, tapi kita-kita yang awam itu juga bisa ikut untuk melihat, oh begini ternyata cara mengemudikan truk yang aman. Jadi ini luar biasa, saya pengen rasanya ngelihat truk seperti ini makin banyak di jalanan sehingga jalan raya kita bisa makin aman. Jadi sekian dulu video dari Bus Truck Indonesia tentang Mercedes-Benz Actros ini. Jangan lupa klik like, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Bus Truck Indonesia jika Anda belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.